penyidiknya kan ganti tuh, jadi semuanya ganti ya Bang ya. Ya, tapi tetap di unit yang sama, cuman jadi kayak mulai dari ulang lagi gitu, ditanya ditanya semua bukti-bukti apa segala macam. Kalau bukti-bukti kan udah saya lampirkan dari tahun 2019 ya, cuman nanya untuk memastikan aja sih kayak gitu sih. Karena penyidiknya baru jadi kayak diulang lagi ya Bang, kayak ngulang dari awal gitu loh. Kenapa Bang diulang Bang? Nah, jadi tadi kan yang persoalan yang paling pertama dari penyidik itu, yang paling pertama itu terkait dengan pembuktiannya. Karena di hitungannya penyidik sama di hitungannya kita itu berbeda. Nah, jadi dari penyidiknya itu tadi dimintakan harus sesuaikan dengan rekening koran sama hitung-hitungannya kita yang dikatakan kita merugikan 1,7 sekian gitu diri kita. Ya, jadi dari penyidiknya sendiri harus bisa membuktikan bahwa kita benar mengalami kerugian 1,7. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita harus merincikan ulang terkait dengan kerugian itu untuk menyesuaikan dengan yang ada sama penyidik. Sampai saat ini gimana Mbak? Mas, si pihak yang dilaporkan itu ada komunikasi kah atau seperti apa? Enggak ada, hilang. Makanya tadi juga penyidiknya juga pengen manggil ulang. Jadi semuanya tuh kayak ngulang saya dari awal gitu loh. Sama ganti semua, jadi kayak agak-agak sebel aja sih gitu, harus ngulang dari awal semua kan nggak enak banget ya gitu. Maksudnya kemarin kan karena udah pemanggilan tuh udah beberapa kali gitu, jadi ini kayak mau dipanggil ulang kayak gitu-gitu terus ditanya-tanya, karena kan namanya manusia 2019 sampai sekarang 2021, dan teman-teman juga tahu kan saya juga banyak masalah lain juga, pasti kan ada skip-skipnya gitu, jadi harus remind lagi, ngulang lagi, sebel aja sih gitu. Nah, tapi buat yang hari ini berarti ada bawa bukti baru lagi nih? Mau disamain lagi gitu buktinya, karena kan nominal yang dihitung di sini berbeda sama nominal yang saya hitung gitu. Nah, tapi buat yang sistem laporan sendiri gitu, itu lost contact dalam market emang dia nomornya udah ganti atau dia nggak tahu tempat tinggalnya atau nomornya udah ganti, rumahnya udah dijual juga, dan udah nggak tahu kemana, udah hilang total dari 2019 kan emang udah hilang. Bang, flashback dikit Bang, pasal yang dilaporkan itu pasal apa sih Bang? Kalau pasal yang dilaporkan itu terkait dengan penipuan dan penggelapan. Itu ada pada pasal 372 sampai 378 KUHP. Jadi sampai sekarang itu kan yang paling pertama itu kan masih dalam penyidikan ini. Nah, dalam penyidikan ini kita harus cari dulu pembuktiannya itu untuk membuktikan itu ada unsur pidananya atau enggak. Nah, nanti setelah penyidikan itu akan naik ke sidik. Nah, di sidik itu nanti akan membuktikan bahwa benar ini adalah perbuatan pidana atau tindak pidana. Nanti di situ akan gelar perkara, apakah bisa dinaikkan ke sidik atau tidak. Nah, terkait dengan keuntungannya tadi itu yang 1,7 sekian itu harus kita buktikan dulu nanti. Mbak Heni, berapa lama sih proses orang itu, bisa dibilang kronologinya lah, kronologi 1,7 itu seperti apa Mbak? Kan bulan April 2019 masih komunikasi, bulan Mei udah agak-agak mencurigakan, sampai akhirnya kalau nggak salah tanggal 30 Mei ya saya bikin laporan gitu, 30 Mei 2019, dan habis itu hilang, masih bisa komunikasi, suaminya masih bisa dihubungin, masih dipanggil juga sama penyidik yang pertama juga, masih dia bilang iya mau datang, sampai pemanggilan kedua juga dia bilang oke, mau datang, pemanggilan ketiga udah hilang. jadi di kapuk ada martin kan ini bisnis ya, bisnis ya. Buat selanjutnya akan berakhir. Kalau kapok sih enggak ya, karena kan kalau misalnya orang bisnis itu ya pasti ada masalah gitu, tapi lebih hati-hati lagi, lebih benar-benar semuanya. Kalau dulu kan saya cuma mungkin perjanjiannya antara saya sama si yang partneran kerja sama saya. Kalau sekarang saya pakai legal banget gitu, maksudnya pakai lawyer ataupun pakai notaris sekarang, semuanya seperti itu. Mas Sandi memberikan
arahan nggak ke Mbak Heni sendiri untuk tidak terulang lagi gitu? Oh iya pasti tadi, makanya kan kebetulan kan basic saya kan dari hukum juga. That's why makanya tadi omongan dari Heni juga kan mengenai sekarang berikutnya mesti pakai lawyer ataupun dengan notaris, karena itu kan untuk pengamanan kita ya secara pendataan kan gitu. Terus yang berikut adalah mengenai si siapa namanya Kamel ya. Saya sih cuma mengimbau kepada Kamel, kita nggak perlu lari dari masalah. Segala masalah itu pasti ada penyelesaiannya, ya kan? Karena dalam masalah itu pasti ada kemudahannya. Jadi menurut saya adalah lebih baik dihadapi, diselesaikan secara kekeluargaan, hak dan tanggung jawabnya. Karena namanya utang itu nggak bisa sampai akhir loh, gitu loh kan? Karena pertanggungjawaban kita kan kepada Tuhan. Tapi kalau yang di mana nanti ada pertemuan kan kita nggak pernah tahu. Dari pihaknya Heni mungkin ada kelegoan gitu kan, akhirnya mempermudah juga pihak Kamel untuk bisa dapat titik temunya nih, kan itu kan. Berikut juga dari permasalahan ini kan bisa tahu kan bisa menjalin lagi hubungan silaturahim lagi, bisa bekerja sama yang lebih baik lagi, sambil belajar juga dari kesalahan-kesalahan yang kemarin masa lampau kan tadi mengenai pendataan, sertifikasi ya. Dengan adanya lawyer itu kan sangat mendukung, dengan adanya notaris sangat mendukung. Hal seperti itulah yang harus kita benar-benar aware dan kita benar-benar jadi hikmah buat kita, pelajaran buat kita ke depan. Gitu. Itu saya selalu bilang ke ini seperti itu. Jadi ini kan mulai lagi dari nol gitu. Berarti buat selanjutnya akan ada pemanggilan lagi atau? Ada ya Bang? Untuk selanjutnya itu kan pada saat kita sudah melengkapi terkait dengan pembuktian yang tadi itu, nah selanjutnya itu akan ada pemanggilan terlapor. Itu tadi mengulang yang sejak awal itu tadi, pemanggilan yang pertama lagi. Oke.